Oke, kita mau ke 81. Kita mau absen dulu hari ini dan kita akan melaksanakan pembelajaran kita. Oke, kita masih menunggu anak-anak kita untuk bisa masuk ke pembelajaran kita. Ini kita sharekan ya linknya. Oke, Nando, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sehat Nando? Sehat, Pak. Oke, luar biasa. Gimana? Unit berapa, Nando? Mendung nggak di sana? Mulai mendung. Mendung ya? Iya. Oke, di sini panas Nando di metro. Kalau kamu sekolah pasti panas ini. Tapi sinyal lancar Nando kayaknya ya? Soalnya tadi putus-putus. Oh, tadi putus-putus ya. Oke, Aurel, selamat pagi Aurel. Pagi, Pak. Oke, Aurel sehat? Sehat, Pak. Gimana 38? Mendung? Panas, Pak. Oh iya, sama ya kan di sekolah juga sama ya. Kita sama-sama di metro. Itu kalau tempatnya Nando itu katanya mendung. Jadi oke. Katie, good morning. How are you? Doing good, thank Doing you. good. Okay, perfect. Thank you, Katie. We still wait for your friends. What? Yeah, we still waiting for your friends. Only 3 of us. Okay. Okay. Yes. Hanya 3 kita. Apa kita langsung mulai saja? Atau kita akan tunggu? Gimana nih baiknya? Kalau materi kita tunggu bentar lagi. Kalau cuman absen doang boleh ditinggal. Depends on what you're going to do. Just now we are now trying to look at our PTS. Ini kita akan we will discuss it like what we did in TIK. Oke, kita akan membahas ya. Jadi it means we have to wait for your friends. Yes, you have to. Ya, jadi kita harus menunggu teman-teman kita. Ya, Aurel ya. Kita tunggu ya atau kita mulai ya, Aurel? Tunggu aja, Pak. Oke, tunggu ya. Kita tunggu berapa menit nih? 5 menit, 10 menit, atau kita tunggu setengah jam? 5 menit ya kita tunggu ya. Ya, Pak. Oke ya. Oke, ternyata Nando sudah keluar dari Google Meet. Mungkin karena tempat Nando. Gimana Katie 16C? Apakah sinyal bagus? Lumayan. Lumayan. What do you mean by lumayan? Kadang suara gurunya putus, kadang suara saya yang putus, kadang muka gurunya nggak bergerak. Oke, gitu. Jadi kamu melihat muka guru tapi guru nggak boleh lihat muka kamu ya? Yes. Yeah, that's not fair. That's fair. That's fair, you know. Fair The means world is never fair. you know.
Oke, The world is Vicky. never fair. Oke, Vicky selamat pagi. Pagi, Vicky. Pak. Oke, gimana Vicky di tempatmu? Apakah juga cerah atau mendung berawan? Cerah, Pak. Oh, cerah ya, panas seperti sama di Metro ya. Kecuali tempatnya Nando nih, tempatnya Nando katanya tadi mendung. Ya, jadi Ya, Pak. Tadi makannya puas. oke, jadi mendung berarti lokasinya di sini dari tempat Nando itu mungkin sekitar berapa kemarin? Sekitar 100-an kilo ya? Iya, Pak. Oke, jadi ya maklum ya. Jadi di sana mendung, di sini belum tentu mendung. Oke. Ini coba sih saya pengen lihat apa namanya perubahan wajah kalian. Let's make it fair. Jadi kalian bisa melihat wajah Pak Tamtam, dari Pak Tamtam harus bisa lihat wajah kalian dong, biar fair. Ayo, Aurel dibuka kameranya. Kathy, sambil menunggu temanmu, Vicky, Nando. Kalian tidak apa namanya rindukah satu sama lain untuk melihat wajahnya? Hmm? Aduh, gila ditanya begini gak ada yang menjawab nih. I'm not going to open my can. Nope. Why? Nope. It's not going to be fair. Dari semuanya nanti orang-orang yang lain udah buka, daripada saya merasa nggak adil, mendingan nggak buka kan? Ya, jadi let's see. Jadi kita akan apa melalui pembelajaran kita. Jadi saya tidak perlu melihat kalian, tapi yang jelas kalian ada di situ ya. Tidak meninggalkan saya ngobrol dengan komputer sendiri. Oke. Oke, Nando sepertinya keluar masuk ini agak bermasalah kayaknya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa Nando. Oke, stay calm. Jadi nggak usah panik. Jadi kita tetap apa namanya? Soalnya Nando di sini ada tiga nih Nando. Ada 3 user nih masuk. Ya Allah. Jadi nggak apa-apa Nando, oke, nggak apa-apa. Nando is multiplying himself. Ya, Nando. Nah sekarang tinggal 2 nih. Oke, kita mulai. Ini sudah has been 5 minutes. What do you think, Kathy? Aurel, Vicky, kita mulai ya. Oke, kalau Iya, Pak. Oke. Oh, Nando malah sekarang pergi sama sekali nih. Dia tidak ada. Oke. Kita bias 3 of us here. Kita punya 3. Jadi ada Aurel, ada Vicky, ada Kathy. Thank you very much for joining us in Google Meet class. Jadi, it is mine. Do you mind if I speak in English? Keberatan nggak nih? Saya berbicara dalam bahasa Inggris. Aurel, Vicky. No, I'm good. Ya, forget. Oke, Vicky, bisa? I will speak in 2 languages ya. First, I will speak in bahasa in English, and then I will translate in bahasa Indonesia. So both of you, will understand what we are talking. Okay, first of all, we will see our last PTS, our last exam. Do you remember all the questions, Kathy? Apakah kalian mengingat semua pertanyaan? No, I don't even remember the answer. Oke ya, Aurel ingat semua semua pertanyaan-pertanyaannya? Aurel? Enggak, Do you Pak. remember? Enggak ya. Aduh, soalnya kok belum Pak Tamtam buka nih. Oh, wait. Okay, here we are. Okay, this one. Supposed to be this one. Yeah, this one. Okay, can you see? Bisa melihat soalnya? Bisa, Pak. Okay, kurang besar atau we will make it bigger? Bisa dibaca? Can you read this? Zoom kok, Pak. Bisa dilihat? Bisa dibaca? Bisa, Pak. Okay, ya, perfect. Thank you ya kalau bisa melihat. Okay, we will start from number 1. So we will start from those who come first. It will be for
Aurel, please Aurel, number 1. Aurel, nomor 1 silakan. Number 1. Ya, Pak. Oke. Peristiwa Pentakosta terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Apa yang diperingati saat perayaan Pentakosta? A. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Oke ya, perfect. Jadi memang Pentakosta itu terjadi 50 hari, makanya disebut Penta. Penta itu 5 ya, Pentakosta. Pentecost ya, dia diperingati atau apa namanya, kita rayakan setiap 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus ya. Yang diperingati betul ya, apa namanya, peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi bukan kenaikan Yesus ke surga. Jadi kalau kenaikan Yesus ke surga itu diperingati, kita rayakan itu 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus ya. Hari ini kita memasuki minggu Paskah kelima. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan minggu Holy Week atau Minggu Suci, yaitu dimulai nanti pada saat perayaan kapan? Hari Minggu apa? Minggu Palma. Nah, Minggu Palma ini merayakan apa? Siapa yang tahu? Minggu depan itu Minggu Palma. Kathy, do you remember what is Sunday, Palm Sunday means? Aku ingatnya kedatangan Yesus ke mana ya? Jerusalem. Yes. Oke, jadi yang namanya Palm Sunday atau Minggu Palma itu kita memperingati Yesus disambut dielu-elukan masuk ke kota Yerusalem. Maka nanti ketika Minggu Palma itu nanti kita akan bernyanyi itu Yerusalem sambut rajamu, sambil kita melambaikan daun palma. Itu kalau kita merayakan Minggu Palma secara tatap muka ya. Tapi kan sekarang kayaknya sih Minggu Palmanya untuk di Metro itu ada yang daring, ada yang tatap muka gitu ya. Jadi nanti yang punya daun palma silakan dibawa, dititipkan supaya nanti diberkati. Dan daun palma yang akan kita pakai itu nanti dipakai untuk dibakar tahun depan untuk Abu-abu. Oke, Rabu Abu. Oke ya. Thank you Aurel. Then number 2 will be for Vicky. Silakan Vicky, number 2. Sesudah bangkitannya dari alam maut, Yesus Kristus naik ke surga. Kenaikan Yesus inilah yang dimaksudnya ketika ia mengatakan titik adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kutipan yang di atas merupakan janji Yesus untuk mengutus Roh Kudus. Oke ya, perfect. Jadi memang Yesus ketika naik ke surga menjanjikan akan mengutus seorang penghibur yang akan mendampingi kita sampai akhir zaman. Nah, inilah yang disebut dengan Roh Kudus yang diutus oleh Yesus untuk menemani kita, yang menemani gereja dalam karya-karya mewujudkan, mewartakan kerajaan Allah. Ya, nanti kita akan melihat bahwa kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu berarti situasi di mana Allah meraja, hanya Allah yang menjadi satu-satunya yang mau diperjuangkan. Ya, nilai-nilai kebaikan ya kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti akan kita lihat di pertanyaan-pertanyaan berikutnya, bagaimana sih kita nanti akan melihat bagaimana kita sebagai pribadi ketika Roh Kudus datang kepada kita, terus kita bisa buat apa? Oke, thank you Vicky. Jadi mengutus Roh Kudus ya. Kathy please, number 3. Dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan para rasul. Tindakan Roh Kudus ini dilambangkan dengan A. Tiupan angin yang kencang. Oke ya, jadi ketika what is the symbol of Holy Spirit when we celebrate Pentecost? Apa yang dilambangkan Roh Kudus dilambangkan sebagai apa? Selain dari tiupan angin kencang. Remember? Kathy? Di samping tiupan angin kencang, disimbolkan sebagai apa lagi? Lidah-lidah api.
Oke, that's it. Terus para Only two of them, rasul ya. berbicara. Oke, jadi memang dilambangkan dengan tiupan angin kencang dan lidah-lidah api. Nah, di sini yang dikatakan dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan. Nah, inilah yang kemudian dimaknai sebagai Roh Kudus yang dilambangkan dengan tiupan angin kencang. Ya. Oke, thank you, Kathy. We will proceed to the next questions, number 4. Aurel, number 4, please. Aurel, number 5. Ketika para rasul tidak memahami atau mengerti tentang hal-hal yang pernah dikatakan Yesus, maka Roh Kudus atau Roh kebenaran diutus untuk A. Mengingatkan murid-muridnya akan perkataan yang telah diucapkan Yesus masa tinggal bersama-sama dengan para murid. Oke, ya, karena memang ketika Yesus sengsara, Yesus wafat, Yesus dimakamkan, sampai Yesus bangkit, sampai saat itu para rasul itu belum mengerti, tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Maka ketika Roh Kudus datang, kemudian di samping memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk mewartakan kerajaan Allah, jadi Roh Kudus ini kemudian juga mengingatkan akan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Ya, ketika ia mengatakan bahwa aku akan meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Ya, itu kata-kata itu kemudian menjadi para murid teringat, ya, bahwa itu yang dimaksudkan bait Allah adalah tubuh Yesus sendiri. Yesus bangkit, ya, pada hari ketiga. Nah, itulah yang disebut peran Roh Kudus, ya. Ketika Roh Kudus tinggal dalam para rasul, kemudian mengingatkan para rasul akan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan oleh Yesus. Oke, thank you, ya. Aurel, and then number 5, Vicky. Please, Vicky, number 5. Setelah wafat Yesus, para rasul ketakutan karena takut nasib mereka seperti yang dialami Yesus. Dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus melepaskan lidah para rasul untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, ya, jadi memang peristiwa Pentakosta ini adalah peristiwa yang sangat penting, karena memang ketika Yesus wafat, Yesus sengsara, itu membuat para rasul menjadi takut. Mereka takut apabila nasib mereka sama seperti gurunya, sama yang seperti dialami oleh Tuhan Yesus. Mereka takut bahwa mereka akan persekusi, mereka akan ditangkap, bahkan juga disalibkan. Maka peristiwa Pentakosta sekali lagi memberikan keberanian kepada mereka untuk mewartakan. Mereka ketakutan mereka yang dilambangkan dengan bahwa lidah mereka tidak bisa berkata-kata. Kemudian ketika Roh Kudus, ya, hadir dan tinggal dalam mereka, mereka mampu mewartakan atau bersedia atau berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, pada awalnya mereka takut, ya, karena takut bahwa nasib mereka akan sama seperti gurunya, ya, ditangkap, bahkan nanti sampai mungkin disalibkan. Tapi ketika Roh Kudus datang, sungguh luar biasa, ya. Jadi mereka menjadi berani, ya. Roh Kudus melepaskan lidah para rasul untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, number 6, thank you. Number 6, Kathy, silakan please, number 6. Ketika para murid merasa ketakutan, jatuh dalam kelemahan, maka Roh Kudus atau Roh kebenaran diutus untuk apa itu? Menggerakkan, mendorong, menguatkan. No, that's for the church. Wait. Mengingatkan murid-murid yang akan perkataan, ya kan? Okay, which one? The first one is for the church. Yeah. Okay, and then which one? Which one's B. B? Okay. B. Okay, Kathy, we will B is what we talk about in the previous questions. Okay, in number 4 questions. Ya, number 4. Okay. Ketika mereka lupa, maka Roh Kudus itu yang mengingatkan. But ketika para murid merasakan ketakutan, jatuh ke dalam kelemahan, maka Roh Kudus datang
untuk apa. Jadi when we talk about para rasul, we talk about church, we talk about us. Ya, kita berbicara tentang kita karena kita adalah gereja. Ya, we are church, kita adalah gereja. Maka ketika kita bicara soal para rasul, kita juga bicara soal gereja, kita bicara soal kita. Maka ketika para rasul atau kita merasakan ketakutan, jatuh dalam kelemahan, maka what Holy Spirit do is mengingatkan, reminding us, terus then memberikan dorongan, kemudian menguatkan kita, memberikan semangat kepada kita. Ingat bahwa ketika mereka para rasul mengalami ketakutan, tidak mengalami nasib yang sama mungkin dialami oleh Tuhan Yesus, ketakutan yang luar biasa itu kemudian teratasi ketika Roh Kudus menggerakkan mereka. Nanti Roh Kudus akan menggerakkan mereka, membantu mereka untuk orang yang mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan perkataan para rasul, mendengar para rasul berbicara menurut bahasa dan asal mereka sendiri-sendiri. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Tapi at least apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu adalah menggerakkan kita, mendorong kita dan menguatkan kita dalam kelemahan kita. Church is us. Church is disciple. Church adalah gereja, adalah kita. Gereja adalah Roh Kudus. Oke, Kathy? Hai. Oke, Jadi I hope you understand this. Okay, Yes. then we'll go for number 7. Number 7 will be for Aurel. Please, Aurel, number 7. Setelah sengsara dan wafat Yesus, para rasul menghabiskan waktunya dengan berdiam di dalam rumah. Mereka ketakutan, dan dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kuduslah yang mengobarkan semangat para rasul, sehingga mereka berani untuk mewartakan dengan semangat yang berapi-api bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus yang mengobarkan semangat para rasul dilambangkan dengan nyala api. Oke, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa lambang atau Roh Kudus, datangnya Roh Kudus dilambangkan oleh dua hal. Yang pertama adalah tiupan angin kencang, kemudian adalah nyala atau lidah-lidah api. Dia menjadi lambang. Kemudian kalau kita bicara soal Roh Kudus yang mengobarkan semangat, mengobarkan adalah lambang dari api yang menyala-nyala. Jadi inilah yang kemudian sekali lagi memberanikan para rasul untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka berada dalam ruangan karena takut, bahwa mereka akan diperlakukan secara mereka akan dipersekusi sama seperti Yesus, ditangkap kemudian disalibkan. Kemudian Roh Kudus yang dilambangkan dengan api yang menyala-nyala inilah kemudian membangkitkan semangat mereka, mengobarkan. Jadi mereka tidak lagi takut, tapi kemudian berani keluar dari ruangan, kemudian menyampaikan warta gembira Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat, kepada segala bangsa. Okay? Thank you, Aurel. Then we will go for Kathy. Oh, Kathy, no. Kathy, number 9, Number 8 is for Vicky. Please, Vicky. Peristiwa Pentakosta adalah sebuah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Okay, this is what we have asked you about in number 1, Nomor 1 itu sama jawabannya, tapi yang nomor 1 itu mengingatkan kita akan berapa lamanya Pentakosta itu dirayakan setelah kebangkitan Tuhan. Jadi betul, Pentakosta sekali lagi bukan perjamuan terakhir, bukan tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani, tapi peristiwa tentang turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, kalau perjamuan terakhir ini diperingati, kalau di gereja diperingati kapan, perjamuan terakhir Tuhan? Vicky? The Last Supper. Kapan? Mataku. Perjamuan terakhir itu lebih ke Kamis Putih, Ingat, Kamis Putih biasanya kita di gereja itu melihat Romo membasuh kaki para rasul, gitu kan? Oke, ingat kalau di gereja, that's what we try to memperingati perjamuan terakhir. Dalam perjamuan terakhir itu, Yesus membasuh kaki para rasul.
Sampai Petrus mengatakan, Tuhan kalau membasuh kakiku, jangan kakiku, sekalian tubuhku aja, semuanya. Gitu ya, karena merasa bahwa Petrus tidak layak, bahwa gurunya itu membasuh kakinya. Ya, tapi Yesus mengatakan, barang siapa sudah mandi, cukup aja dibasuh kakinya, nggak usah mandi lagi. Gitu ya. That's what we try to celebrate in Kamis Putih ya. Jadi kita merayakan itu. Oke, thank you Vicky. And then number 9, Kathy. Kathy number 9. Hello. Okay. Sorry, I had a technical difficulty earlier. Roh Kudus yang turun atas para rasul juga mendampingi gereja sampai saat ini. Apa yang terjadi terhadap gereja sebagai persekutuan ketika Roh Kudus mendampingi? Gereja tetap hidup dan berkarya. Oke, that's it ya. Jadi memang ini yang saya sampaikan bahwa gereja itu siapa? Gereja itu kita. Ya. Gereja bukan hanya sekedar bangunan yang ada di paroki kita atau di stasi kita, tetapi gereja di sini menunjuk kita. Jadi ketika Roh Kudus ya turun atas para rasul mendampingi kita, ya, maka sekali lagi itu akan memampukan kita, mendampingi kita untuk terus hidup dan berkarya. Kita sebagai pelajar tentu ya memiliki peran masing-masing ya. Kita berperan sebagai anak ya, we have to help our parents. Kita harus membantu orang tua kita, make them happy, buat mereka bahagia. Bagaimana cara membuat mereka bahagia? Do what they are asking you to do ya. Lakukan apa yang orang tua kalian perintahkan kalian untuk lakukan ya. Helping them, menyapu halaman ya, membersihkan, kemudian mengepel, itu adalah one of many ways how to make your parents happy. Bagaimana cara membuat orang tua kalian bahagia. Dan inilah yang disebut dengan pendampingan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan berbicara soal hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan, sehingga yang namanya kerajaan Allah tercipta itu ketika ketika suasana kebahagiaan itu terjadi di rumah kita. The happiness happen in our family. Ya, kebahagiaan terjadi di rumah kita. Oke, Kathy, ya. Thank you for number 9 dan number 10 Aurel number 10. Apa peran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus bagi gereja? Oke. Roh Kudus menjiwai, membimbing, dan menyertai gereja. Oke, ini sangat mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Ya, sekali lagi, peran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah menjiwai kita, mendampingi kita, dan menyertai kita. Ini berkaitan sekali lagi dengan aktivitas, dengan apa yang kita lakukan setiap hari sebagai manusia, sebagai pribadi. Kita harus ingat ya bahwa kita itu sekali lagi memiliki peran yang banyak. Kita sebagai peran kita di rumah sebagai anak, di sekolah peran kita sebagai siswa, di gereja kita sebagai salah satu anggota gereja, di dalam masyarakat kita sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam peran-peran inilah maka Roh Kudus harus bisa betul-betul kita rasakan sebagai roh yang menjiwai kita. Maka tandanya apa? Tandanya adalah apa yang nampak dalam diri kita. Ya, jadi apa yang yang nampak dari dalam diri kita, yang itu adalah buah dari apa yang kita imani. Jadi misalkan kita sopan dengan orang tua, yaitu ketika dipanggil sambut dengan baik, ya Pak, ya Ma, ya terima kasih. Ya. Jadi hal yang sederhana itu menjadi sesuatu yang memang harus ada landasannya, harus ada yang menjiwai. Ya, maka itu adalah Roh Kudus sendiri. Sekali lagi, Roh Kudus memampukan kita untuk memilih yang benar. Ya, we choose what is best ya, apa yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita sudah mulai ya jatuh dalam kemalasan, kita pasti ya sebagai manusia tidak akan saatnya tiba jika kita merasa malas, kemudian tidak semangat, kemudian sakit hati, marah, benci, dendam. Kita tidak bisa pungkiri itu, tapi ketika kita sadari peran Roh Kudus, maka kita pelan-pelan akan I try to forgive, saya mencoba untuk memaafkan. Jadi apa yang sudah menyakiti hati saya. Karena apa? Karena sekali lagi, karena Roh Kuduslah yang kemudian menjiwai kita, membimbing kita dan menyertai kita. Karya pelayanan gereja sebagai satu kesatuan, misalkan kita
sekolah di SMP Sudarso Metro yang dikelola oleh imam-imam Hati Kudus Yesus. Itu adalah salah satu contoh karya gereja di mana Roh Kudus menjiwai, sehingga membimbing sekolah ini untuk mendampingi kita semua, mendampingi kalian, sehingga nanti sungguh-sungguh kalian menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk mewartakan kasih Allah juga. Gitu ya. Banyak juga lembaga-lembaga, misalnya ada rumah sakit ya, ada kemudian social shelter ya, untuk mereka yang tidak memiliki tempat tinggal ya, yang memang karya-karya itu ditujukan untuk memperluas kerajaan Allah itu, sehingga kasih Allah bisa dirasakan oleh semua orang. Okay, thank you Aurel. Then we will go number 11. Number 11 is for Vicky. Silakan Vicky, please, number 11. Vicky, nomor 11. Vicky, are you there? Karena peran serta Roh Kudus, karya gereja dapat dirasakan oleh jemaat hingga saat ini. Contoh karya pelayanan gereja di bidang pendidikan adalah membuka sekolah-sekolah. Oke ya, ini yang sudah barusan saya jelaskan ya, it is about service ya, pelayanan gereja. Sekali lagi, banyak sekolah-sekolah Katolik ya, ada di sini ya, di Lampung ini ada sekolah Saverius yang dikelola oleh keuskupan, dan di tempat lain misalkan ada sekolah Canisius, ada sekolah Stelladus, ada sekolah Santa Maria, ada sekolah Tarakanita yang juga dikelola oleh gereja yang diwakili oleh kongregasi-kongregasi ya, baik suster-suster maupun ya di sekolah kita jelas ya, Romo-Romo SCY ya, Frater, Bruder, Romo yang turut terlibat dalam pengelolaan ini. Dan masih banyak lagi ya lembaga-lembaga kesehatan ya, misalkan ada suster-suster FSGM yang membuka rumah sakit ya untuk karya pelayanan ya. Di Metro ini ada Santa Maria klinik yang memang sudah melayani sekian banyak orang ya, demi mewartakan kasih Allah kepada semua orang. Okay, thank you Vicky. And then number 12 will go for Kathy. Kathy, please, number 12. The screen is not moving. It's not moving? Okay, now. Okay. 12. Okay, number 12. Apa lambang Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta? Tiupan angin dan lidah-lidah api. Yeah, that was I asked you earlier. I have asked you these questions. So dilambangkan, symbolize the Holy Spirit being symbolized by tiupan angin kencang dan lidah-lidah api. Ya, ini merupakan sekali lagi lambang Roh Kudus yang menjiwai, kemudian memberi semangat ya kehidupan gereja ya, kehidupan kita. Okay, Kathy, thank you. And then we will go for number 12, number 13. Number 13, Aurel, please, number 13. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 43, siapakah yang mempersatukan umat dari berbagai bangsa? Roh Kudus. Oke, karena memang ini adalah peristiwa Pentakosta ya. Peristiwa Pentakosta jelas ya, peristiwa di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Dan seperti sudah saya katakan tadi ya, ketika Roh Kudus sudah ada dalam para rasul, kemudian para rasul membuka diri ya, Roh Kudus melepaskan lidah-lidah mereka untuk mewartakan Yesus adalah Tuhan, mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, disitulah kemudian para pendengarnya itu mendengar kita menggunakan para rasul itu berbicara menurut bahasa kita. Kalau orang Jawa waktu itu ada di sana, mungkin kita mendengar para rasul berbicara dengan bahasa Jawa ya. Ya, kalau dalam bacaan itu dikatakan di situ ada orang Elam, ada orang Persia, ada Mesopotamia, orang Frigia, ya, Athena. Jadi mereka semua mendengar, orang Asia, mereka mendengar bahwa para rasul itu berbicara mewartakan Tuhan Yesus dalam bahasa mereka sendiri. Kalau Kathy waktu itu ada di sana, mungkin karena nenek moyangnya Kathy orang Tionghoa ya, mungkin Kathy akan mendengarkan memakai bahasa Tionghoa juga kali ya. Ya, jadi begitu. Jadi I don't understand. Huh? What do you mean? I don't understand that language. What language? Yeah. Then at that time, no, if
Kathy? What is your mother language? Mom is Indo, so Indo. Huh? Dad is Chinese, but the one with the K. Okay, I mean, what is your first language? Indonesia. Oke, and then berarti ketika waktu itu ada di sana, I mean your first language is bahasa Indonesia, right? So kalau kalau Kathy ada di sana pada waktu peristiwa Pentakosta, pasti Kathy akan mendengarkan apa namanya para rasul itu berbahasa Indonesia. Karena kita akan heran tuh, ini orang apa namanya orang Palestina kok berbahasa Indonesia ya? Nah, inilah yang disebut dengan lambang bahwa Yesus pewartaan Yesus itu ditujukan bagi semua orang, segala bangsa, ya, mengatasi segala bahasa. Oke, gitu ya. That's the point. Oke. Number 14, silakan Aurel lagi, number 14. Aurel. Apa arti Roh Kudus dilambangkan dengan angin? A. Kita menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam setiap langkah hidup kita. Oke ya, ini juga yang sudah saya jelaskan tadi. Ini lebih kepada karena tahu ya fungsi angin ya. Angin itu jelas ya. Manusia tanpa angin pasti ya. Human being without air maybe will demolish ya, akan hilang, akan musnah. Dia nggak Kathy? Kalian bisa membayangkan nggak sih kita nggak bisa bernafas? Yes. Ya kan? Tidak ada yang membantu proses menghantarkan oksigen ke dalam darah segala macamnya itu ya. Secara biologis maka kita pasti akan mati. Ya. Udara mengandung banyak unsur yang dipergunakan untuk tubuh kita. Ya jelas. Maka di sini jelas yang namanya Roh Kudus itu senantiasa mendampingi kita, seperti udara itu selalu kita butuhkan ya dalam setiap langkah hidup kita. Maka kalau kita semakin menyadari bahwa Roh Kudus selalu ada untuk kita, mendampingi kita, maka kita akan kemudian cenderung untuk memilih yang baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita punya banyak fungsi. Ya, kita sebagai anak, sebagai murid, sebagai anggota masyarakat, kalau kita sudah mulai membuang sampah sembarangan misalnya, itu adalah tanda di mana kita meletakkan Roh Kudus itu di luar dari hidup kita. Tapi kalau we prefer the good way, ya misalkan throwing garbage into the box, into the dustbin misalnya, maka kita sudah secara sederhana itulah kemudian kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah memilih Roh Kudus. Karena apa? Karena dampak dari membuang sampah sembarangan ya akan kemana-mana, mungkin akan banjir, ya. Nah, kemudian misalkan kita sudah mulai malas, ya, ada banyak tugas karena menunda-nunda pekerjaan, itu bisa dilambangkan Roh Kudus tidak kurang menjiwai hidup kita, ya. Tapi saya yakin yang di sini kalian memilih untuk hadir untuk di Google Meet ini, kemudian karena memang tidak ada kendala ya, mungkin teman-teman kita tidak bisa gabung bukan karena mereka tidak mau, karena mungkin satu ya kuotanya terbatas atau sinyalnya keluar masuk seperti Nando tadi ya. Nando tadi Pak di sini sinyalnya agak jelek gitu ya. Mungkin itu. Ya, tapi yang jelas apa yang baik itu adalah apa yang Roh Kudus perintahkan bagi kita untuk kita laksanakan. Oke? Jelas ya? Okay, and then we will go for number 15. Kathy, please. Kathy. No. Vicky first, then Kathy. Kathy number 16. Yeah? Just prepare. 15. Vicky. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 sampai 43 dimaknai bahwa kabar gembira ditunjukkan kepada semua bangsa. Hal tersebut dilambangkan dengan peristiwa A. Para rasul berbicara dengan menggunakan satu bahasa tetapi dapat dimengerti oleh semua orang yang datang dari berbagai bangsa. Oke, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, betul ya. Jadi memang kalau dulu waktu peristiwa Pentakosta, terus kemudian Vicky ada di sana, mungkin Vicky akan melihat, ini kayaknya para rasul ini orang Jawa deh. Kok ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu ya. Vicky, bahasa pertamanya apa?
Kamu lebih menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia di rumah? Jawa. Bahasa Jawa ya. Iya. Ya, kalau kamu menghitung pakai bahasa apa? Zero lupat apa 1 2 3? 1, 2, 3. 1 2 3 ya. Oke. Untuk menandai bahasa pertama kita itu bahasa apa itu biasanya kalau menghitung itu. Jadi kalau kita suruh menghitung kita cenderungnya pakai bahasa apa nih? Misalkan Aurel misalnya. Aurel silakan berhitung 1 sampai kalau lagi sendiri ya misalnya ya, lagi menghitung apa namanya? Jumlah cabai misalkan. Aduh, kalau masak itu namanya sambal itu cabenya 3, maka kamu hitung 1 loro telu gitu kan. Nah, itu biasanya bahasa pertama kita itu bahasa Jawa. Tapi kalau udah 1 2 3 itu biasanya udah bahasa Indonesia itu. Ya. Karena Aurel kan Aurel sudah punya channel YouTube juga ya. Isinya tentang masak-masak. Terus kembangkan ya. Iya, jadi ya terus berkreasi. Saya masih menunggu yang lain untuk membuat channel YouTube berkreasi. Kathy, do you No. have you make a have you make a channel, YouTube channel? No, I'm not No, going to not do that. No. just try. Competition is not enough for me. I'm not going to make. Okay, but I you won't know, have the time to post. just make creative content, whatever. Yeah, because when we make something, kita membuat sesuatu yang yang mau kita sharingkan, entah itu a little knowledge of our yang kita lakukan. Ya, misalkan kayak Aurel itu membuat sambal balado atau membuat sambal hijau. Ya udah, apa aktivitas kita, just make video and then share. Nah, because karena beberapa orang pasti akan ya mungkin belajar dari kita. Gitu. Just a little challenge, just That's the problem. I'm not creative. Okay, Kathy. Yeah, we will proceed to the next questions. Oke ya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa memang Roh Kudus itu menyatukan segala bangsa, ditandai dengan itu ya. Jadi kita sebagai orang yang tinggal di berbagai macam daerah, berbagai macam bahasa, Roh Kuduslah yang menyatukan kita, bahwa warta keselamatan itu ditujukan untuk kita semua. Gitu ya. Okay, we will proceed to the next questions, number 16. Kathy, please, number 16. Apa arti Roh Kudus dilambangkan dengan api? Kita senantiasa menyadari bahwa Roh Kudus yang menyemangati gerak langkah hidup kita. Oke ya. Jadi ini yang terjadi ya ketika Roh Kudus ya, memang dalam peristiwa Pentakosta lambang ini menjadi lambang yang betul-betul menjadi semangat ya. Karena ingat ya, api itu menjadi lambang kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia itu misalnya ada frasa-frasa kita kobarkan semangat perjuangan ya, itu seperti disampaikan oleh Komodore Sudarso itu. Kita kobarkan semangat perjuangan karena api itu memang melambangkan semangat gitu ya. Okay, Kathy, thank you. Then we will go for we'll go to number 17. Silakan Aurel, number 17. Aurel lagi. Jika kita menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, apa tanda bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita? Selalu ingin berbuat baik. Oke ya, ini yang sudah saya terangkan tadi ya. Jadi gereja itu kita. Ya, kita memiliki peran masing-masing dalam kehidupan kita. Kita sebagai guru, sebagai murid, sebagai anak, sebagai anggota gereja, sebagai anggota masyarakat. Kalau kita sudah mulai ini perbuatan baik, maka harus saya lakukan. Oke, menunda pekerjaan itu tidak baik, maka tidak akan saya lakukan. Oke, saya membantu orang tua, istilahnya kalau Kathy kemarin itu katanya menjemuri pakaian. Nah, itu that's simple activities ya. Pekerjaan yang sederhana, atau helping your mom to make a cake ya, itu salah satu juga little activity yang memang sebagai tindakan baik yang ingin membahagiakan orang tua. Kamu bisa membayangkan, ayo Kathy bantu mama dulu, ini bantu mami buat kue. Ogah. Nah, gimana rasanya orang tua kalau mendengar kata-kata seperti itu? Ya.
Oke, Mami. Ya, walaupun ya kita sebagai anak kadang-kadang masih pingin main ya, masih pingin apa namanya mengerjakan hal yang lain, tetapi ketika itu yang diperintahkan orang tua, ya, itu menjadi sesuatu yang baik untuk dilakukan, ya. Tidak mungkin yang namanya anak atau tidak mungkin yang namanya orang tua itu akan memberikan hal-hal yang jelek kepada kita, ya. Oke, understand? Paham? No answer. Antara paham atau enggak ini? Aurel, Katie, Vicky, paham ya? Yes. Okay, paham. Okay, good. Then I will proceed to the next questions. Number 18, Vicky. Then number 19. 17. Excuse me? 17-nya udah. 17. 17-nya udah tadi. Okay, 17 done by Aurel, I guess. Oh, I misheard you. Okay. Okay, number 18, silakan Vicky. Siapakah yang selalu mengobarkan semangat kita untuk mewartakan Kristus? Vicky agak kurang kencang, Vicky. Agak didekatkan mikrofonnya. Siapakah yang selalu mengobarkan semangat kita untuk mewartakan Kristus yang bangkit dalam kehidupan kita sehari-hari? Roh Kudus. Oke, Roh Kudus ya. Walaupun ya di Roh Kudus itu bekerja melalui ya orang tua kita, orang di sekitar kita ya, papa mama kita, mungkin adik kita, kakak kita. Ya, jadi memang Roh Kudus itulah yang kemudian mengubarkan semangat kita dalam mewartakan Kristus yang bangkit. Nah, mewartakan Kristus yang bangkit itu nggak usah, oke, Yesus itu bangkit dari mati loh, nggak harus begitu, tetapi lewat sekali lagi lewat perbuatan kita, lewat aktivitas kita. Ya, make a simple work ya, buat sesuatu yang nggak perlu besar-besar ya, yang membuang sampah pada tempatnya ya, sopan, kemudian tidak berlaku curang, itu adalah tindakan mewartakan Yesus yang bangkit ya. Karena Yesus yang bangkit itu intinya adalah Yesus ingin supaya kita menjadi lebih baik ya, maka disebut sebagai Yesus itu penebus dosa-dosa kita. Kita manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, kecenderungan inilah yang harus kita lawan, kita perjuangkan supaya dosa-dosa ini kemudian yang sudah ditebus oleh Tuhan ini tidak terus ada dalam diri kita. Ya. Malas itu adalah kecenderungan manusia. Pasti manusia punya kecenderungan malas. Terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, banyak kadang-kadang memotivasi diri. Oke, nanti kalau saya nggak belajar, pasti nilai saya jelek. Kalau nilai saya jelek, pasti nanti nggak naik kelas. Kalau nggak naik kelas, berarti nanti saya nggak bisa sekolah ke tahap berikutnya. Kalau saya nggak bisa sekolah ke tahap berikutnya, cita-cita saya jadi dokter nggak akan tercapai. Kalau cita-cita dokter nggak tercapai, nanti bisa orang tua saya nggak bahagia. Kalau orang tua saya bahagia, saya juga nggak bahagia. Nah, jadi itu motivasi diri, ya, itu menjadi hal yang penting bagi kita. Ya, supaya yang namanya pewartaan ya, Yesus, kita mewartakan Yesus yang bangkit itu sekali lagi mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke ya? Understand? Aurel, Katie, Vicky? Yes. Okay. Thank you. And then Katie, please, number 19. Me again? No, again? Your turn. only 3 of Oh, you. my turn? Yeah, it's already your turn. Only 3 of you. 19. Oke, Ketika dalam keseharian hidup kita sering menyakiti orang lain, mengabaikan perintah orang tua dan guru, hal ini berarti mengabaikan bisikan Roh Kudus dalam hati nurani. Oke ya. Ini yang sudah kita jelaskan tadi. It is what we have just discussed. Because ketika kita sekali lagi mengabaikan peran Roh Kudus, maka kita akan mudah sekali untuk mengabaikan hal-hal yang baik. Ya, mulai dari hal yang paling kecil, misalkan bangun tidur nggak berdoa, itu merupakan hal yang kecil yang tanpa kita sadari itu mengabaikan peran Roh Kudus juga. Ya, ingat ya bahwa doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Kita menyapa Tuhan secara pribadi. Kalau di awal kehidupan kita, ketika kita membuka mata, seharusnya kan kita sudah menyadari, oh, ketika saya membuka mata berarti aku merasakan diri bahwa aku hidup. Kita bisa bayangkan kalau kita bangun tidur, then wow, all are dark.
semua gelap, terus apa yang akan terjadi? Mungkin kita bingung, saya masih hidup apa enggak ya? Tapi kita buka mata, kita melihat cahaya lampu, kemudian kita menghirup nafas, kita menjadi sadar bahwa kita hidup karena kita bisa bernafas. Nah, itulah yang harusnya membuat kita menjadi oke, aku harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan sudah memberikan aku kehidupan ini. Ya, kita nggak perlu doa panjang-panjang, kita cukup mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah kita alami. That's a little action, tindakan kecil kita yang bisa kita lakukan untuk betul-betul menyadari bisikan Roh Kudus dalam hati nurani kita. Ya, jadi nggak perlu mengerjakan hal-hal yang besar. Ya, ayo kerjakan untuk tugas hari ini. Misalkan Pak Guru, Ibu Guru mengatakan demikian, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Lihat di Google Classroom pembelajaran kita hari ini. Ayo segera dilihat. Karena apa? Karena sekali kita menunda, silakan pikirkan. Akan ada pekerjaan yang lain akan tertunda. Ya, pelajaran kita ada banyak, ya kan? Kalian bisa bayangkan, akan ada banyak yang tertunda. Dan itu nanti pasti akan meresahkan kita, tidak akan membuat kita bahagia. Oke, silakan for the last one, number 20. Silakan volunteer. Silakan untuk yang mau number 20. Silakan siapa? Aurel, Vicky or Kathy? Siapa? Oke, Aurel. Yang udah membuka mic-nya Aurel. Silakan Aurel. Sebagai pengikut Yesus, kita percaya bahwa Roh Kudus akan selalu membimbing kita ke arah kebaikan. Oke, that's the point ya. Kita adalah itu adalah poinnya ya. Jadi Tuhan Yesus mengarahkan kita, Roh Kudus yang membimbing kita akan mengarahkan selalu kita kepada kebaikan. Dan kebaikan inilah yang kemudian menjadi buah dari Dari iman kita. Maka kalau kita mengatakan, saya pengikut Kristus, apa buktinya? Buktinya apa buahnya? Buahnya adalah apa yang aku lakukan. Kalau misalkan kalian ya sudah misalkan tidak sopan terhadap orang tua, misalkan ketika dipanggil malah apa sih panggil-panggil? Ya, menjawab sapaan orang tua malah dengan cara demikian. Atau misalkan kalian jealous itu iri hati dengan teman ya. Itu merupakan hal yang yang dapat membuat kita tidak bahagia. Kita harus menerima diri kita dengan baik, bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik bagi kita. Kita harus bersyukur ya. Ketika orang lain punya, kita tidak memiliki sesuatu, itu bukan hal yang harus kita sesali, tapi kita harus terima itu ya. Kita perjuangkan. Orang lain bisa dapat 100, kenapa saya tidak? Ya, teman aku itu karena dia suka belajar, sementara aku tidak suka. Nah, maka ini yang harus kita atasi. Kita harus juga rajin belajar seperti teman kita. Oke, thank you for today. Kita sudah membahas PTS kita dari awal sampai akhir. Jadi hari ini kita sudah memperdalam pembelajaran kita dan mengingatkan kita kembali akan pembelajaran kita yang sudah kita lewati. For the next, kita akan membahas materi baru. Ya, kita akan masuk ke tema keempat. Ya, nanti pembelajaran untuk minggu depan. Ya, jadi untuk hari ini cukup sampai sekian. Any questions? Ada pertanyaan? Aurel, Kathy, dan Vicky? Ya, Aurel ada pertanyaan? Kathy? Enggak, Pak. Oke, no ya. Oke, Vicky ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Sekali lagi sampaikan salam saya untuk kedua orang tua kalian. Terima kasih sudah memfasilitasi pembelajaran kita. Terutama menyediakan kalian kuota, jaringan wifi, internet ya, sehingga kita bisa belajar bersama. Nanti video ini akan saya upload di YouTube, kemudian supaya bisa disaksikan, dilihat teman-teman kita yang tidak bisa melakukan Google Meet, sehingga juga bisa mengikuti pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan, sesuatu yang harus kalian tanyakan, silahkan tanyakan lewat WA pribadi. Ya. Oke, that's all. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, di tema yang baru. Oke ya, terima kasih. Ya, Pak. Oke. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak yang
tidak bisa mengikuti Google Meet bisa melihat tayangan ini nanti supaya juga bisa ikut belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap semangat.